Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas soal-soal P3K tahap 2 hari pertama berdasarkan survei yang ikut tes tahap 2. Baik, langsung saja ke soalnya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, betapa banyak nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai ini merupakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Oleh karenanya, setiap orang menjaga secara baik setiap nilai yang mereka harapkan. Misalnya, seseorang berharap terjaminnya nilai sosial, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, maupun nilai agama yang mereka anut masing-masing. Nilai moral sebenarnya A. Nilai yang bersumber dari unsur rasa yang terdapat pada setiap diri manusia dan biasa disebut dengan nilai estetika. Yang B, nilai yang bersumber dari nilai-nilai ketuhanan yang tersimpan dan ajaran agama dan dianggap nilai yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya. C, nilai yang bersumber dari kehendak atau kemauan dengan nilai manusia dapat bergaul dengan baik di antara sesama manusia lainnya. D, nilai yang melekat pada masyarakat berkaitan dengan sikap dan tindakan manusia. Nilai ini menjadi ciri bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri. E. Nilai yang bersumber dari akal manusia. Nilai ini mutlak dibawa sejak lahir. Oleh karenanya, ada yang menyatakan nilai ini merupakan kodrat dari Tuhan. Karena yang ditanyakan di sini nilai moral, maka Bapak Ibu harus mengetahui apa itu nilai moral. Jadi, nilai moral yaitu suatu penilaian yang bersumber dari kehendak maupun kemauan. Dengan moral manusia dapat bergaul dengan baik sesama manusia. Jadi, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nilai yang bersumber dari kehendak atau kemauan dengan nilai manusia dapat bergaul dengan baik di antara sesama manusia lainnya. Soal selanjutnya. Kita mengenal nilai vital dan setiap orang pasti membutuhkan dan mempertahankannya. Tanpa nilai vital, seseorang tidak mampu mempertahankan hidupnya dalam masyarakat. Yang kita pahami bahwa nilai vital ini merupakan A. Nilai sosial yang berguna bagi memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia yang sifatnya lebih universal atau umum. B. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. C. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan fisik. Yang D, merupakan nilai ketuhanan yang mengandung suatu keyakinan atau kepercayaan oleh manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang E, nilai yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa keindahan manusia atau sering juga disebut sebagai nilai estetika. Yang ditanyakan di sini adalah nilai vital. Apa itu nilai vital? Jadi, nilai vital merupakan nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Di sini, nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Soal selanjutnya. Moral memiliki arti sangat luas. Ada yang menyatakan sebagai aturan kesusilaan berkaitan dengan benar, salah, baik maupun buruk. Dan ada lagi pernyataan yang pada dasarnya menuju pada arti yang sama. Oleh karenanya, moral hendaknya, yang ditanyakan adalah moral. A. Menjadi alat untuk mengukur kadar berguna atau tidak berguna bagi kehidupan masyarakat. B. Menjadi alat perilaku yang mengacu pada kehendak pribadi atau kehendak sekelompok orang yang berkepentingan. C. Sebagai akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial
atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. D. Berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku individu, dianggap benar dan baik oleh individu sendiri. Yang E. Ajaran tentang suatu yang berguna bagi seorang, tidak untuk lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, moral yang ditanyakan di sini adalah moral. Apa itu nilai moral? Nilai yang menyangkut perilaku baik maupun buruk oleh manusia, atau juga sering disebut sebagai nilai etika. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini C, sebagai akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Soal selanjutnya. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara, tata kelakuan, adat istiadat, hukum, dan norma model atau norma fashion. Yang dimaksud dengan norma model atau norma fashion adalah A. Norma yang lahir dari adanya kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung berubah, bersifat baru, dan diikuti masyarakat. B. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dan terus meningkat sehingga menjadi kebiasaan. C. Kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam suatu cara berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. Yang D. Mengacu pada bentuk perbuatan-perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antar individu. E. Merupakan sebuah ketentuan hukum dalam mengatur individu di lingkungan masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, dilengkapi dengan sanksi. Yang ditanyakan di sini adalah norma mode atau norma mode fashion. Apa itu norma mode fashion? Jadi norma mode fashion itu adalah norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. Norma fashion semacam ini ada hubungannya dengan sandang, pangan yang berlaku saat itu yang menghiasi anggota masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Norma lahir dari adanya kehadiran, gaya, dan cara anggota masyarakat yang cenderung berubah, bersifat baru, dan diikuti masyarakat. Soal selanjutnya. Penerapan secara nyata tentang nilai moral dan norma serta kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki dua alasan pokok. Bagi yang A. Kepentingan negara dan kepentingan keamanan negara. B. Kepentingan negara dan kepentingan pemerintahan negara. C. Kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. D. Kepentingan tiap-tiap individu berdasarkan kepentingannya dan kepentingan negara sebagai individu. E. Kepentingan stabilitas masyarakat sebagai warga negara terhadap negaranya dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Jadi di sini pentingnya mengetahui dan menerapkan secara nyata tentang nilai, moral, dan norma, serta kaidah masyarakat lainnya dalam kehidupan setidaknya memiliki dua alasan pokok, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kepentingan dirinya sendiri sebagai individu dan kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat. Soal selanjutnya, pendidikan merupakan salah satu upaya pewarisan nilai, moral, norma, dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya. Pancasila sebagai sumber nilai, moral, dan norma bagi warga masyarakat Indonesia yang harus diwariskan kepada setiap warga negara merupakan kewajiban negara. Ini merupakan amanah dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang A. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 3. Yang B. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 1. Dan C. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea 4. Dan D. Beberapa pasal UUD NRI tahun 1945, terutama pasal 29. Jadi upaya pewarisan nilai,
moral dan norma dan kaidah-kaidah masyarakat lainnya dalam hubungan warga negara dengan negara sebagai organisasi memiliki kewajiban dan melindungi dan mensejahterakan seluruh warga masyarakatnya dengan sejumlah nilai, moral dan norma yang dimiliki oleh negara, memiliki kewajiban pula membina dan mencerdaskan warga negara untuk menjadi baik, taat, patuh, menghargai sesama warga negara, mengetahui dan melaksanakan tentang hak dan kewajiban Undang-Undang Republik Indonesia tahun RI dalam pembukaannya alinea ke-4. Nah, di sini sudah kelihatan ya Bapak Ibu, yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Nah, itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C, pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4. Soal selanjutnya, hubungan antara nilai, moral, dan norma serta kaidah-kaidah kemasyarakatan lainnya baik berkaitan dengan hak atau kewajiban. Di antaranya kewajiban setiap warga negara terhadap negaranya melalui kewajiban bela negara. Hak dan kewajiban ini dimaksudkan apakah yang A untuk menangkal setiap rongrongan dari negara asing yang akan merugikan negara Indonesia, dan apakah yang B untuk menangkal gangguan yang hanya ada dan mengganggu keamanan negara dan masyarakat, dan apakah yang C untuk menangkal setiap gangguan dan ancaman baik dari negara asing maupun yang ada dalam wilayah negara sendiri. Yang D untuk mewajibkan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pertahanan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang E untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat menjadi kekuatan militer. Sehingga pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi pasal ini merupakan pasal yang berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara dalam usaha bela negara. Jawaban yang paling tepat terdapat di opsi E untuk menjadikan seluruh kekuatan baik militer, kepolisian maupun masyarakat menjadi kekuatan militer. Begitu Bapak Ibu. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini. Semoga tesnya lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.